Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Melantia. Jadi, pada video kali ini aku mau ajak teman-teman semua untuk membahas mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan bertukar informasi tanpa menggunakan kata. Hal ini mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga kontak mata beserta dengan elemen-elemen seperti nada suara dan juga jarak. Komunikasi nonverbal dapat memberikan wawasan tambahan dan mempengaruhi cara pesan disampaikan dan juga diterima. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi nonverbal. Komponen yang pertama adalah paralinguistik. Paralinguistik adalah bagian dari cara kita berbicara yang melibatkan suara dan intonasi tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya, saat kita mengubah volume suara untuk menunjukkan emosi, atau mengangkat suara di akhir kalimat untuk menunjukkan pertanyaan. Hal ini adalah cara ekspresi suara kita dapat menambahkan makna pada pembicaraan tanpa menggunakan kata-kata secara langsung. Komponen yang kedua, komponen penampilan. Dalam komunikasi verbal, komponen penampilan itu seperti cara seseorang berpakaian, menata rambut, dan merawat diri. Contohnya, pakaian yang dipilih bisa mengungkapkan tentang diri seseorang. Begitu pula dengan gaya rambut atau perhiasan yang dipilih. Bahkan, bagaimana seseorang merawat diri dan menggunakan make up juga bisa menyampaikan identitas atau pesan yang ingin mereka tunjukkan kepada orang lain. Jadi, penampilan seseorang bisa menjadi bagian penting dari cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan kata. Yang ketiga, artefak. Dalam komunikasi nonverbal, artefak adalah benda atau atribut fisik yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Contohnya seperti pakaian atau perhiasan yang bisa menyampaikan pesan tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan. Contohnya, jika seseorang mengenakan seragam kerja, hal itu bisa menunjukkan kesan profesionalitas dan berwibawa. Dan juga contoh lainnya, kendaraan yang mereka gunakan, di mobil mewah atau sepeda motor. Hal tersebut bisa mencerminkan status atau kepribadian. Komponen yang keempat. Komponen komunikasi nonverbal yang keempat disebut dengan ruang pribadi. Ruang pribadi itu seperti jarak antara orang saat berbicara. Ada beberapa jenis jarak, seperti jarak dekat, saat berkerumun, atau jarak lebih jauh saat di tempat umum. Contohnya, saat kamu berbicara dengan teman dekat, maka otomatis jarak antara kamu dan teman kamu akan dekat. Tapi sebaliknya, jika kamu berbicara dengan seseorang yang kurang dikenal di dalam sebuah kelompok, maka jarak tersebut tidak sedekat seperti kamu berbicara dengan teman. Jarak ini bisa mempengaruhi bagaimana orang merasa dan memahami pesan yang disampaikan. Komponen yang terakhir yaitu visual. Komunikasi nonverbal visual adalah cara kita berkomunikasi tanpa menggunakan dan melibatkan apa yang dapat kita lihat. Beberapa bagian penting dari komunikasi ini termasuk yang pertama yaitu cara tubuh berbicara. Contohnya, bagaimana kita duduk, berjalan, atau menggerakkan tubuh bisa menyampaikan pesan. Misalnya, saat kita bersikap, hal itu bisa menunjukkan ketidaksetujuan. Kedua yaitu ekspresi wajah. Bagaimana wajah kita mengekspresikan perasaan. Misalkan, senyum bisa menunjukkan kebahagiaan atau sedih. Selanjutnya yaitu kontak. Pandangan mata kita kepada orang lain bisa menunjukkan minat, kepercayaan atau tidak. Selanjutnya, pakaian dan penampilan. Cara kita berpakaian dan merawat diri bisa memberikan informasi tentang diri kita, seperti kepribadian. Selanjutnya, gerakan tangan dan cara kita menggunakan tangan untuk menyampaikan, mengangguk, atau memberikan isyarat bisa menyampaikan pesan. Contoh sederhana, jika seseorang tersenyum saat berbicara, hal itu bisa menunjukkan bahwa mereka senang. Tetapi, jika mereka menghindari kontak mata dan bersikap tertutup, mungkin ada ketidaknyamanan atau ketidaksetujuan di dalam.
Baiklah, itu tadi pembahasan kita mengenai komunikasi nonverbal. Gimana, teman-teman udah paham belum nih? Semoga paham ya. Oke, itu tadi sekian video dari aku. Kalau ada kesalahan penyampaian, aku minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.